Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Alfi Rohmah, NIM 206151083, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kelas 2C, Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Oke, saya akan menceritakan isi dari novel Kemarau karya Haji Ali Akbar Nafis atau sering disebut A.A. Nafis. Novel ini terbit pada tahun 1967. Novel Kemarau merupakan salah satu novel karya A.A. Nafis yang pertama kali diterbitkan oleh NV Nusantara Bukit Tinggi pada tahun 1957. Cetakan kedua diterbitkan oleh Pustaka Jaya Jakarta pada tahun 1977 dan cetakan ketiga diterbitkan oleh Grasindo Jakarta pada tahun 1992. Seperti halnya dengan karya A.A. Nafis yang lain, novel Kemarau ini juga diilhami oleh film Niken Island. Pada sebuah desa telah terjadi musim kemarau yang panjang. Tanah pertanian dan ladang menjadi retak-retak. Air juga susah didapatkan oleh penduduk. Para petani semakin merasa berputus asa atas musim kemarau panjang yang sedang menimpa negeri itu. Sawah dan ladang mereka sangat kering dan cuaca panas sangat menyengat tubuh. Keadaan itu membuat mereka tidak lagi mau menggarap sawah atau mengairi sawah mereka. Mereka hanya bermalas-malasan dan bisanya hanya bermain kartu. Namun, ada seorang petani yang tidak bermalas-malasan. Ia bernama Sutan Doano. Dalam keadaan kemarau panjang ini, ia tetap mengairi sawahnya dengan mengangkat air dari danau yang ada di sekitar desa mereka, sehingga padinya tetap tumbuh subur. Ia tidak menghiraukan panas matahari yang membakar tubuhnya. Ia berharap agar para petani di desanya mengikuti perbuatan yang ia lakukan. Ia juga berusaha memberikan ceramah kepada ibu-ibu yang ikut dalam pengajian di surau desa mereka. Namun, tak satu pun petani yang menghiraukan ceramah apalagi mengikuti langkah-langkah yang dilakukannya. Tampaknya keputusan penduduk desa telah sampai pada puncaknya. Suatu hari ada seorang bocah kecil, ia bernama Acin, yang membantunya mengairi sawah sehingga keduanya saling bergantian mengambil air di danau dan mengairi sawah mereka. Penduduk desa yang melihat kerjasama antara keduanya bukan mencontoh apa yang mereka lakukan, melainkan mempergunjingkan dan menyebar fitnah bahwa Sutan Doano mencoba mencari perhatian si Gundam, ibu si bocah yang membantu mengairi sawah tadi, yang memang seorang janda, bahkan seorang janda yang menaruh hati pada Sutan Doano. Kemudian mempercayai gunjingan tersebut. Gunjingan itu semakin memanaskan telinga Sutan Doano, tetapi ia tidak menanggapinya dan tetap bersikap tenang. Suatu hari ia menerima telegram dari Masri, anaknya sudah 20 tahun disia-siakannya. Anak itu meminta pergi ke Surabaya. Dalam hatinya ia ingin bertemu dengan anak semata wayangnya itu. Namun ia tidak mau meninggalkan si bocah kecil yang masih memerlukan bimbingannya. Setelah mempertimbangkan masak-masak, ia pun memutuskan pergi ke Surabaya. Sementara itu, para penduduk desa merasa kehilangan atas kepergiannya. Apalagi setelah mereka membuktikan bahwa semua saran yang diberikan oleh Sutan Doano membuahkan hasil atau tidak sia-sia saja. Mereka menyesal telah salah sangka terhadapnya. Sementara itu, sesampainya Sutan Doano di Surabaya, hatinya menjadi hancur ketika ia bertemu dengan mertua anaknya. Ternyata mertua anaknya adalah Iyah, mantan istrinya. Ia marah kepada Iyah karena telah menikahkan dua orang yang bersaudara. Karena marahnya itu, Sutan Doano mengancam akan memberitahukan kepada Masri dan Arni. Namun, ia berusaha menghalanginya dengan memukul kepada kepala mantan suaminya itu dengan sepotong kayu. Kalau saja Arni tidak menghalanginya, kemungkinan besar Sutan Doano tidak akan selamat atau meninggal. Melihat mantan suaminya bersimpah darah, ia merasa menyesal. Kemudian ia memberitahukan kepada Arni bahwa Sutan Doano adalah mantan suaminya. Betapa terkejutnya Arni mendengar hal tersebut. Ia kemudian menceritakan hal itu kepada Masri sehingga mereka sepakat berpisah. Tak lama kemudian,
ia meninggal dunia, sedangkan Sultan Duano pulang ke kampung halamannya dan menikah dengan si Gundam, yaitu ibu dari Ajin. Oke, jadi dari novel Kemarau ini mengangkat dua buah masalah utama, yaitu tentang lemahnya spiritualitas penduduk dan kurangnya integritas diri yang terbungkus dalam teori Abudinata, menjadi 4 aspek akhlak, yaitu nilai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, tawakal dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nilai akhlak kepada diri sendiri berupa kerja keras, murah hati, kasih sayang, malu, disiplin, berani, benar, amanah dan adil. Nilai akhlak kepada sesama berupa tolong menolong, saling menasihati, terus gotong royong, hormat kepada guru, menghindari kekerasan dan sikap tabayun. Nilai akhlak kepada lingkungan berupa menjaga dan merawat sawah, mengairi sawah. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.